ada kayak Konghucu, ada apalagi Hindu, itu berarti 3, berarti 6 agama yang diterima di Indonesia. Tapi di balik milah-milah itu Bapak-bapak, ada yang lebih dasar keburukannya. Contoh misalnya milah kapitalis, milah materialisme, milah hedonisme. Nah, yang lagi tren ini, naik daun ini, ada namanya agama. Ini saya pinjam istilahnya supaya cepat paham, ya. Sepakat sudah, namanya agama deh, ya, atau doktrin. Sekarang agar doktrin atau agama yang lagi tren di negara kita ini, dan itu merusak daripada ya jiwa-jiwa anak-anak muda. Namanya hedonisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasul faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimani wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, yang mengatur kehidupan kita, yang memberikan kenikmatan kepada kita, yang menggerakkan seluruh tubuh kita, yang mempermudah segala urusan kita, yang menyingkap dan buka tirai daripada rezeki kita, yang jauh didekatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sukar, yang susah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu salah satu sifat daripada Jabbarnya Allah. Allah Maha Jabbar. Kalau ibu-ibu bapak-bapak sering baca Asmaul Husna, ada makna Al-Jabbar. Jabbar perkara yang susah menjadi mudah, jauh menjadi dekat. Rezeki yang ada di dasar bumi itu dikeluarkan oleh Allah, yang dari atas diturunkan oleh Allah. Mata kita bisa menerima hidayah Allah, telinga kita bisa menerima hidayah Allah. Itu namanya maha keperkasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus menyadari itulah sifat Jabbarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kita mau, ya, bukan karena kita ingin, tapi itulah sifat uliyahnya Allah, maha keperkasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyadari kondisi dan posisi kita, maka kita sebagai hamba nggak punya kemampuan seperti itu. Ya, untuk bergerak aja masih butuh, untuk melihat butuh. Maka hamba fungsinya adalah dhaif, lemah dan tidak berilmu. Kedua kalinya Bapak Ibu Allah Ta'ala, salam serta salam pada qudwah kita, uswah kita, Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai qudwah, menyampaikan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Karena semua ucapan Nabi, perkataan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi itu ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat untuk hati, untuk jiwa kita, agar selamat dari fitnah syahwat dan selamat dari fitnah subhat. Ini kita bisa lihat di dalam surah ke-9. Coba kita buka surah ke-9 tafsirnya, ayat 33. Ya, ayat 33. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah Subhanahu wa taala alladzi yang telah arsala rasulahu, telah mengutus rasulnya, bil huda. Nabi itu membawa petunjuk atau qudwah atau uswah. Apa makna petunjuk? Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsir beliau mengatakan alladzi huwal ilmun nafi, ilmu yang bermanfaat. Perkataan, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi itu adalah hudan, petunjuk, dan itu adalah ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat untuk hati kita, bermanfaat untuk fisik kita, bermanfaat segala-galanya. Ya, makanya di antara kewajiban kita beriman kepada Rasul adalah yaitu ma'rifatun Nabi, mengenal Nabi itu muqtadi. Muqtadi itu konsekuensi. Di antara konsekuensi kita mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu adalah beriman, tasdiqu bima, beriman terhadap apa-apa yang dibawa oleh Rasul. Berarti kita yakin, percaya terhadap apa-apa yang dibawa oleh Rasul. Apa saja yang dibawa oleh Nabi atau Rasul, yaitu bil huda wa dinil haq. Nabi itu bawa petunjuk dan agama yang hak. Ya. Apa makna huda tadi? Makna huda kata para ulama, di antaranya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsir ketika beliau menjelaskan surah 9 ayat 33. Makna hudan adalah alladzi wal ilmu nafi, yaitu ilmu yang bermanfaat. Ya, karena semua ucapan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi itu bermanfaat. Manfaat untuk fisik kita, bermanfaat untuk ruh kita. Bahkan itu bermanfaat untuk apa? Akhirat kita. Semua. Ya. Maka semua petunjuk, tuntunan yang bersumber dari Nabi itu adalah maknanya bermanfaat, berfaedah. Contoh Bapak Ibu orang taala, ketika tadi kita mengakhiri, sebelum mengakhiri daripada sholat kita, maka di ujung bacaan tasyahud kita, kemudian kita lanjut dengan sholawat kita, maka diwajibkan, ya bukan dianjurkan, diwajibkan, ya membaca isti'adzah. Isti'adzah. Nah, bentuk isti'adzah ini ada yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Jalurnya ada dari sahabat radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha, ada dari Abu Hurairah, ada dari Ibnu Umar, ada dari Anas bin Malik. Dan doa ini masyhur, Bapak Ibu hafal. Allahumma inni a'udzu bika, ya Allah aku berlindung kepada Engkau dari apa? Min adzabi jahannam. Pertama, berlindung daripada azab jahannam. Wa min adzabil qabri. Yang kedua, azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat.
Dan kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari fitnah hidup dan fitnah mati. Nah, petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bermanfaat baik kehidupan dunia kita, lebih-lebih kehidupan akhirat. Karena fitnah, dua fitnah manusia. Fitnah di dunia ini adalah kehidupan, dan fitnah sesudah mati. Apa fitnahnya? Ditanya oleh malaikat. Gak ada yang lewat ini. Semua manusia akan ditanya oleh malaikat. Itu baru fitnah kubur, belum azab kubur. Maka dilanjutkan, kan doanya tadi, a'udzu bika min azabi jahannam wa min azabil kubri. Kenapa dalam hadis ini didahulukan siksaan neraka baru siksaan kuburan? Maka pertanyaannya, karena siksaan neraka itu lebih dahsyat, lebih besar daripada siksaan kubur. Kemudian setelah dijelaskan oleh Nabi tentang siksaan kubur, maka Nabi memperincikan lagi, ternyata ada fitnah yang mana manusia akan melewati fitnah ini. Fitnah yang pertama, fitnah dunia. Apa itu fitnah dunia? Sejak manusia diproses oleh Allah dalam surah Al-Balad, masih ingat guys ayatnya? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Itu fitnah. Sejak diproses aja manusia sudah mengalami apa? Keletihan, kepayahan, kesusahan, penderitaan. Kabad itu artinya payah, letih, susah. Berarti fitnah manusia ketika hidup dapat fitnah, ujian, ketika mati juga fitnah. Kan gitu doanya tadi, min fitnatil mahya wal mamat. Dari fitnah hidup dan fitnah mati. Nah, kalau orang kafir gak percaya. Orang kafir paling percayanya hanya di dunia saja. Kalau setelah mati gak tahu dia, gak percaya dia. Nah, ini ikhwan ta'ala. Maka ajaran Rasul, aturan Rasul, ya sunnah Rasul, syariat Rasul itu sangat bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia ini, lebih-lebih di akhirat. Gitu. Karena sangu yang diterima oleh Allah, bekal yang diterima dari Allah oleh Allah itu sumbernya dari Nabi. Gitu. Bekal-bekal yang kita bawa, bagaimana sedekah, caranya Nabi. Bagaimana sholat, caranya Nabi. Bagaimana wudu, caranya Nabi. Itu namanya hudan. Itu namanya apa? Hudan, petunjuk. Berarti petunjuk itu adalah sifatnya ilmu nafi. Ilmu nafi. Yang kedua tadi, wadinil haq. Apa mana agama yang benar ini? Ditafsir wal amalus sholih. Dan cukup dengan ilmu yang tadi yang kita miliki, tapi ilmu itu harus diaktualisasikan, harus dieksekusi, harus diamalkan. Gitu. Banyak di antara kita yang boleh jadi dia setiap seminggu mungkin 2 kali 3 kali menghadiri majelis ilmu, tapi disayangkan di antara ilmu yang didapatkan setiap minggu tadi dalam volume 3 kali atau 2 kali tidak ada yang bisa diamalkan. Tidak ada yang bisa diamalkan. Berarti ilmu yang tadi diperoleh tadi nggak bisa diamalkan, maka statusnya ilmu ghairu nafi. Ilmunya tidak bermanfaat. Nah, ini ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka itulah yang dicari, bukan banyak ilmu,
bukan banyak amal, bukan banyak apalagi ibadah. Yang dicari itu bagaimana ilmu itu berkualitas, bagaimana amal itu berkualitas, bagaimana sujud itu berkualitas, bagaimana sedekah itu berkualitas. Yang Allah katakan dalam surah Al-Mulk, ahsanu amala. Atau dalam surah ke-18 ayat ke-8, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu, bukan ahsanu. Kalau kita memandang ibadah itu yang penting banyak, memandang sedekah itu penting banyak, memandang ngaji itu penting banyak, ya, maka ini kurang pas. Karena yang dicari itu adalah yang paling berkualitas, gitu. Tapi bagaimana? Ada pilihan yang lain ya? Misalnya ada pilihan, ya, banyak tapi berkualitas, banyak berkualitas, gitu kan? Ada nggak? Ya itu yang ideal. Setiap kita pingin ibadahnya ideal, sering tapi berkualitas, gitu. Tapi dalam kehidupan kita ikhwah, yang kita rasakan, yang kita dapatkan, yaitu sering ibadah tapi gak berkualitas, banyak ibadah tapi tidak berkualitas. Nah, supaya itu grade-nya naik menjadi ahsanu amala, itulah disebut dengan memperbanyak tadi menuntut ilmu. Karena dengan satu-satunya cara untuk bisa menggrade amalan kita, ya, meningkatkan kualitasnya dengan cara menuntut ilmu. Nah itu ikhwah rahimani wa rahimakumullah ta'ala, itu adalah merupakan uswah dan qudwah Nabi, ya, yang kita sering baca ini dalam muqaddimah ayat ini, ya, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Surah 9 ayat 33. Makna tadi huda itu adalah ilmu nafi. Adapun maknanya agama yang berhak itu artinya amalan soleh. Setelah kita mendapatkan ilmu, maka kewajiban mengamalkan. Nah itu ikhwah rahim ta'ala. Kenapa? Karena amalan yang tidak disertai dengan ilmu itu mayoritas dan kebanyakan yang ada kerusakannya. Saya ulangi lagi, amalan yang tidak disertai dengan ilmu itu kebanyakan yang ada rusaknya, gak benernya. Boleh kita ukil perkataan daripada Umar bin Abdul Aziz, ya, rahimahullah ta'ala. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, beliau berkata, man abida, dalam riwayat yang lain, ini dalam kitab Al-Hilyah, ya, man abida, barang siapa yang beribadah. Dalam riwayat lain, man amila, barang siapa yang beramal, bi ghairi ilmin, tanpa diiringi dengan ilmu. Dia beramal tidak pakai ilmu, dia beribadah tidak pakai ilmu. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Kana afsaduhu aksaru mimma yuslihu. Karena adalah amalan tadi, ibadah tadi, afsaduhu, rusaknya itu lebih besar daripada benarnya. Saya ulangi lagi, amalan atau ibadah yang tidak disertai dibarengi dengan ilmu, kerusakannya lebih besar daripada benarnya. Nah, gitu. Maka disitulah kita tergerak, termotivasi. Ternyata amalan itu, ibadah itu bukan
bukan modal hanya semangat. Bukan hanya semangat saja, yang penting saya sholat, yang penting saya ya, tapi perlu diberikan background basic, yaitu ilmu. Pahamilah oleh kita dan sadari oleh kita, Nabi saja sebelum melakukan ekspansi dakwah, ya, ekspansi dakwah, rekrut Abu Bakar, rekrut Umar, rekrut Utsman, mengajak Abu Bakar, mengajak Utsman, ya, yang dekat-dekat dengan beliau, maka Nabi melakukan tahanus dulu. Apa tahanus itu? Wahira dulu. Untuk apa ini? Mengambil bekal. Ngambil bekal apa? Ilmu. Nah, maka yang pertama kali Nabi terima adalah surah ya, Iqra. Cuma 5 ayat. Ayat 1, ayat 5. Ini disuruh baca oleh Jibril. Ya. Kemudian ketika malaikat Jibril berkata kepada Rasul, "Ya Muhammad, Iqra." 3 kali Nabi mengatakan ma'ana biqori. Ma'ana biqori. Aku gak bisa baca. Satu penjelasan hadis ini, kata Imam Nawawi, ma'ana biqori menunjukkan bahwa itulah sifat ummiyah. Sifat ummi. Ummi itu artinya tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Kalau Nabi bisa menulis, Nabi bisa membaca, berarti apa yang diklaim oleh orang Yahudi, apa yang diklaim orang Nasrani berarti benar. Orang Yahudi mengatakan, ya, mengklaim bahwa agama Islam itu hasil pikiran Muhammad, hasil tulisan Muhammad, hasil bacaan Muhammad. Ini tuduhan orang Yahudi. Tapi dari sejak pertama Nabi, ya, menerima wahyu, Nabi sudah mengatakan ma'ana biqori. Saya nggak bisa membaca. Ini menunjukkan bahwa Nabi memang ummiyun. Ummiyun artinya tidak bisa baca tulis. Nah, itu kemudian sifat ummiyahnya Nabi ini, ya, itu tercermin ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu. Setiap kali Nabi menerima wahyu, Nabi nggak membaca, hanya dengerin saja. Dengerin, kemudian disimak, hafal, dengerin, disimak, dihafal. Kemudian nanti setelah didengarkan, kemudian baru Nabi amalkan. Amalkan. Setelah Nabi sudah memahami tadi dan menghafal wahyu tadi, kemudian Nabi sampaikan. Nah, apa yang didengar, kemudian diamalkan, kemudian disampaikan, itu makna tilawah. Supaya tahu apa bedanya Iqra dengan tilawah. Ya. Kalau Iqra, Iqra dengan makna, ya, tilawah. Tilawah. Nah, kalau Iqra ini membaca dengan instrumen yang ada. Kita bisa melihat Iqra namanya, mendengar Iqra namanya. Nah, kalau tilawah ini dia nggak bisa baca, dia terima langsung dari malaikat Jibril, dibacakan oleh malaikat Jibril, kemudian disimak, kemudian dipahami, dihafal, setelah dipahami masuk dalam jiwa, kemudian dibacakan. Itu namanya yatlu alaihim ayati, ya, di dalam surah Al-Jumu'ah itu. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus Nabi, ya, dalam keadaan ummi, kemudian yatlu dan membacakan, bukan yaqra. Bukan yaqra. Nabi enggak baca.
Maka kalau hari ini kita istilahkan MTQ gitu ya, apa MTQ? Musabaqah tilawatil Quran. Nah kalau musabaqah tilawatil Quran kurang pas. Yang benar itu musabaqah bacaan Quran. Karena tilawah itu luas maknanya. Kalau bacaan dia lihat objeknya udah baca saja dan tanpa dipahami. Itu namanya iqra. Itu namanya apa namanya? Membaca. Gitu. Maka ketika Jibril alaihissalam memaksa 3 kali, ya Muhammad iqra, ya Muhammad iqra, ya Muhammad iqra, jawabannya sama, ma ana biqari, aku nggak bisa membaca. Karena Nabi bukan diutus untuk menjadi tukang membaca, tapi bagaimana dia mentilawahkan apa yang didengar itu. Nah itu makna dari qiraah dengan tilawah. Nah, gitu ya, makna qiraah dengan tilawah. Berarti qiraah itu membaca biasa, tapi kalau tilawah membaca, memahami dan mengamalkan. Itu lebih luas. Itu makanya tilawah ya. Maka ketika kita mendengarkan nanti ayat ya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus nabi ya, dan menurunkan Al-Qur'an kepadanya, kemudian membaca, bukan yaqra tapi yatlu. Setelah nabi membaca, wa yuzakkihim, dan mensucikannya. Nah itu istilah-istilah dalam Al-Quran Bapak-bapak, ibu-ibu ya. Kadang-kadang kita bahasa-bahasa seperti ini kadang-kadang sama, padahal jauh beda antara qiraah dengan tilawah. Berarti mana yang lebih mendalam maknanya Bapak-bapak, ibu-ibu? Tilawah ya gitu. Kalau bacaan qiraah ya, qiraah hanya baca biasa, tanpa memahami, tanpa mentadabbur, tanpa mengamalkan. Nah, begitulah para nabi dan para sahabat. Begitulah nabi dan para sahabat nerima wahyu ya, itu dengan dibacakan, kemudian didengarkan, kemudian diamalkan. Setelah diamalkan ya pada dirinya, baru disampaikan kepada yang lain. Itu keunikan Al-Quran. Beda dengan Zabur, beda dengan Injil. Pernah kita sampaikan di sini. Zabur, Injil, Taurat, siapa lagi? Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, Suhuf Idris, Suhuf Nuh, itu semuanya dalam bentuk sudah jadi. Dan itu yang nulis langsung Allah. Ya. Misalnya suhuf Idris saudaranya. Idris itu dapat 40 lembar itu. Kemudian saudaranya dapat 50 lembar. Nah, ini lembaran namanya. Kemudian ikhwan ta'ala, kitab-kitab tadi ya, Taurat, Zabur, Injil dan Suhuf yang kita lebih masyhur kenalnya dengan di suhufi Ibrahim wa Musa, yang umum aja deh, yaitu suhuf Nabi Ibrahim dan suhuf Musa ya. Kemudian apa ajaran daripada ya kitab-kitab tadi? Semua kitab-kitab tadi yaitu isinya, syariatnya adalah beribadah kepada Allah. Semuanya. Zabur merintahkan ibadah kepada Allah, gak boleh ibadah dua Tuhan. Injil merintahkan ya ibadah hanya satu Tuhan, gak boleh dua Tuhan. Gitu. Suhuf sama. Di mana dalilnya Bapak-bapak, Ibu-ibu? Ya surah yang biasa kita baca. Ana ingin menampilkan surah-surah yang mudah aja. Ya, ada beberapa surah yang susah. Tapi yang biasa kita baca itu surah 98.
Surah 98. Apa itu? Al-Bayyinah, ayat yang kelima. Nah, ini mudah ini. 98 ayat 5. Apa bunyinya? Wa ma umiru illa liya'budullah. Semua ulama tafsir ketika menjelaskan wa ma umiru, dan tidaklah mereka. Siapa mereka ini? Imam Baghawi mengatakan kufar. Imam Qurtubi mengatakan ahli kitab. Semua ulama tafsir. Tidaklah mereka diperintahkan. Mereka siapa? Yaitu Musa, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Daud. Tidaklah mereka diperintahkan ahli kitab, baik dalam Tauratnya, baik dalam Injilnya, baik dalam Zaburnya, baik dalam lembaran-lembaran suku. Apa perintahnya? Illa liya'budu, supaya hanya beribadah kepada satu Tuhan. Cuma nanti terjadi yang penyelewengan, ada yang gak muslim, ada yang tidak beriman kepada Nabi Musa, ada yang tidak beriman kepada Nabi Daud, ada yang tidak beriman kepada Nabi Isa, yang gak mau mengikuti Zabur, gak mau beriman kepada Taurat, yang tidak mau beriman pada Injil, falaisa min muslimin, maka mereka tidak disebut muslim, tapi kafir. Nah gitu. Berarti isi Zabur, Taurat, Injil, ya, dan surat tadi satu isi, liya'budu wa ma umiru liya'budullah mukhlisin lahuddin wa yuqimuna shalat wa yutuna zakat. Itu semua isinya tuh. Berarti Zabur, Taurat isinya sama. Ibadahlah sama Allah aja. Ya, sholatlah hanya pada Allah, zakatlah. Nah, itu ada semua. Yang beda itu adalah tata caranya. Sholat tata caranya beda, zakat tata caranya beda, haji tata caranya beda. Karena apa? Zabur, Taurat, dan Suhuf Ibrahim dan Musa ini sumbernya dari mana? Langit, dari Allah. Maka tuntunannya sama, gak mungkin beda, Bapak Ibu. Kira-kira beda kan? Yang beda itu kalau nggak sumbernya dari langit. Mana misalnya? Ya, yaitu millatu adiyah. Millatu, ya, millahnya awthan, agama penyembah. Nah, agama penyembah ini macam-macam. Ada yang nyembah matahari, ada yang nyembah jembatan, ada yang nyembah bulan, ada yang nyembah bumi, macam-macam. Nah ini gak punya tuntunan, gak punya dustur, gak punya sumber. Misalnya Konghucu, apalagi Hindu, apalagi Buddha. Nah Konghucu, Buddha ini bukan disebut din, bukan disebut din, agama, bukan. Yang disebut agama itu yang punya kitab langsung dari Allah. Makanya disebut agama Nasrani kan, disebut agama Yahudi, disebut agama Islam. Berarti selain ini bukan agama. Apa namanya? Millah, kepercayaan, doktrin, dogma. Itu yang diakui di Indonesia. Ada Buddha, ada Konghucu, ada Hindu, ada lagi. Ya, banyak. Indonesia itu banyak kepercayaan yang diakomodir, tapi yang resmi disebut Konghucu. Makanya kalau pejabat beri salam, berapa salamnya? 5 salam. Itu. Dan cukup satu salam. Kalau pakai satu salam nanti got out. Gak usah jadi presiden, gak usah jadi pejabat. Gitu.
Nah kalau kita ingin lurus-lurus Pak ajaran kita, ya, ketika beri salam satu salamnya, Taurat sama salamnya, Injil sama salamnya, karena satu dari langit. Cuma ini nggak dikupas, dan dikupas itu bahasa keseharian. Berarti secara salamnya orang Yahudi, orang Nasrani itu sama, itu assalamualaikum, itu cuma tidak di itu. Nanti itu kan berubah itu. Itu ikhwan rahimahullah. Ini baru kita melihat namanya kitab. Berarti yang nggak punya, yang tidak diturunkan dari langit tadi, ya, maka itu namanya millah atau keyakinan. Ya, bahasa yang bisa diterima di negara namanya agama. Ya, ada keyakinan Buddha, ada keyakinan Konghucu, ada apalagi Hindu. Itu berarti 3. Berarti 6 agama yang diterima di Indonesia. Tapi di balik milah-milah itu Bapak-bapak, ada yang lebih dasar keburukannya. Contoh misalnya milah kapitalis, milah materialisme, milah hedonisme. Nah, yang lagi tren ini, naik daun ini, ada namanya agama. Ini saya pinjam istilahnya supaya cepat paham. Ya, sepakat sudah. Namanya agama deh. Ya, atau doktrin. Sekarang agar doktrin atau agama yang lagi tren di negara kita ini, dan itu merusak daripada ya jiwa-jiwa anak-anak muda. Namanya hedonisme. Pernah dengar kan? Atau belum? Atau pura-pura belum? Nah, hedonisme ini tri keyakinan yang diawali oleh Aristoteles. Ya, nanti terus hedonisme ini diperkasai dengan ucapan Sokrates. Saya dulu aja deh, supaya lebih enak nih saya jelasin. Ini hedonisme ini ketika Sokrates memberikan kuliah umum tentang filsafat kepada murid-muridnya, ya, ini kuliah sedikit Pak ya, ya, jadi kuliah sedikit nih. Karena kenapa ini saya penting sampaikan pagi hari ini, tolong selamatkan diri kita dari keyakinan ini. Karena kita ini udah hampir hancur kita ini. Bukan hancur, ini sudah berkeping-keping kalau istilah itu. Ya, baik. Kemudian Sokrates ketika memberikan ya biasa ilmu filsafatnya, kemudian bertanya, tujuan hidup, akhir hidup kamu ini apa? Tujuan akhir hidupmu ini mau apa? Nanti muncul namanya teori need. Need itu artinya kebutuhan. Maka berbagi bentuk jawaban. Maka Sokrates menyimpulkan, kita hidup ini ya, akhir daripada hidup ini kita hanya cari kesenangan. Kita hidup itu bersenang-senang gitu. Maka itu namanya hedonisme. Ya, hedonisme itu artinya ya kesenangan pribadi. Hedo dari bahasa Yunani arti kesenangan. Berarti pemahaman, aliran, ajaran, agama yang menganut pemahaman bahwa kita hidup ini hanya untuk memenuhi kesenangan pribadi. Nah, kemudian hedonisme ini sekarang menumpang di kendaraannya bernama media elektronik dan media sosial. Kendaraannya, karena dia mampu menumpang di kendaraan ini. Tapi kalau di kendaraan misalnya cetak, nggak mampu dia. Misalnya tabloid, ya, media cetak, majalah, nggak bisa dia.
Nah, melihat peluang di industri hari ini amat digandrungi oleh kebanyakan kaum muslimin, maka dia, wah ini enak nih alat kendaraan saya ini, media sosial. Saya singkat lagi, sehingga ketika sudah melepaskan ya semua unek-uneknya, pemahamannya, atau tubuhnya hedonisme ini dengan lewat sosial media, maka lahir tercetak namanya selebgram, namanya YouTuber. Ini saya singkat aja nih. Ketika lahir seorang YouTuber selebgram yang mengalahkan selebriti, itu kan konvensional. Menjadi artis gak mudah, Pak. Jadi artis mudah gak ibu di belakang? Gak mudah. Sekarang orang mengalahkan artis mudah sekali. Yang penting dia mau menanggalkan sifat malunya di depan HP, itu kalah artis. Itu namanya YouTuber, itu namanya selebgram. Dan kehidupan YouTuber dan selebgram ini menampilkan ideologi namanya hedonisme. Bagian orang-orang selebgram itu, dia beli mobil baru ditampakkan, makan di restoran ditampakkan, semua ditampakkan, seolah-olah dia sendiri yang paling senang. Orang lain gak boleh senang. Yang lagi parah teori ini, karena untuk mencapai kesenangan pribadi, maka semua jalan dia bolehkan, dihalalkan. Maaf, sekarang beberapa YouTuber saya perhatikan dari kalangan ibu-ibu ini. Bab apa? Itu bukan ibu-ibu karir, wanita-wanita karir. Di luar wanita karir yang gak punya skill dan keterampilan, tapi karena tadi dia punya sifat malu, iman yang ada pada dirinya tadi. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau iman seorang itu sudah lepas dari tubuhnya, maka dia sudah tidak punya agama. Itu. Kalau iman, malu hilang Pak pada diri kita, itu sudah gak ada agama kita, gak ada aturan. Mau berzina, mau ngomong kotor, karena sifat malu gak ada. Mau buka-bukaan gak afbak, gak ada apa-apanya, gak terasa. Dan yang ironis lagi, para YouTuber dan selebgram ini, mereka anak-anak SMP dan SMA. Dan Anda perhatikan itu, ya ada kemarin 2 orang tuh, ya di Duren Sawit. Anak kebetulan belajar sedikit di ibu-ibu bapak-bapak tentang masalah IT. Saya masuk di link mereka, perhatikan dekat ke sekolah. Kan mejanya begini, kalau anak-anak SMA, SMP sekolah kan, meja udah dalam ada bukunya. Mereka ya belajar, hari Kamis belajar, tapi dia tetap main apa itu Instagram, main Instagram, followernya banyak, komunikasi terus, sampai ke video itu ada SMP, belum anak SD terus anak saya bayangkan itu kalau anak-anak didik kita semuanya punya pemikiran kayak itu, senang nanti semua akan ditarik ini oleh media nih, sosial media nih. Yang enak dan yang mudah sekarang itu jadi YouTuber. Orang YouTuber itu tidur aja dapat uang. Selebgram itu gak usah pergi, gak usah kerja, dapat uang. Uangnya bukan 1 juta, paling sedikit 15 juta. Ada itu. Coba tanya nanti teman-teman yang bergerak di dunia IT itu. Ya, ini sebenarnya teman-teman kemarin saya ngisi di
di Simatupang itu, ya teman-teman yang bergabung di dunia IT, saya sampaikan, tolong data-data kayak gini ini dibeberkan ke masyarakat, supaya anak-anak kita gak kena, ibu-ibu kita, istri-istri kita kena. Karena minimal 1.000 followernya, ya 2.000 followernya, pengikutnya itu sudah berapa ratus dapatnya, tanpa dia harus ke pasar, tanpa harus ke kantor dia. Makanya jangan heran kalau ada YouTuber tiba-tiba dapat mobil, dapat motor, dapat rumah, jangan heran. Ini saya mau ungkap fakta hari ini. Kita ini sudah rusak, Pak. Ya, rusak. Orang sudah males kerja sekarang. Lihat, ada beberapa YouTuber di kampung, saya nggak sebut itu. Wah, itu main. Ada yang pertama, sebenarnya dia nggak punya skill nyanyi, cuma iseng-iseng aja, naik. Dor itu masya Allah sampai 15.000. Ya, kalau sudah 15.000 berapa yang ngalir uang ke rekeningnya dia? Nah, ini namanya hedonisme, sehingga orang itu pingin senang, mudah caranya, gak usah kerja. Apa? Modal HP Android, modal WiFi. Ya, terus contoh ibu-ibu ini, tapi saya gak merekomendasikan ibu-ibu jadi YouTuber. Ya, contoh aja nih, ibu-ibu belakang nih, satu di antara sekian ibu-ibu ini yang punya skill dalam apa? Ya, misalnya resep apa? Cutu Makassar. Resepnya itu dijual lewat YouTube, lewat Facebook, kan? Lewat Instagram. Aduh, kaya, dapat uang itu. Jadi contoh sederhana. Nah, saya tidak melihat yang itu yang kita lihat tadi, efeknya tadi. Orang sehingga berkesimpulan. Nah, sebelum saya lanjut berkesimpulan, saya kemarin pulang 3 hari ke Lombok, ke kampung saya nih, ya. Kemudian anak kecil tanya ke saya, gitu ya, Pak Ustadz kan tinggal di Jakarta ya? Ya betul. Kenapa? Kamu kenal gak Sultan ini? Sultan. Kan orang-orang kaya sekarang lewat gara-gara selebgram, YouTuber disebut Sultan. Namanya Sultan. Saya bingung juga. Bingung ini. Anak di kampung saya tanya saya, Pak Ustaz tahu nggak Sultan ini? Itu kelas 2 SD. Saya, Sultan siapa dulu? Ya Sultan, kalau Sultan berusaha kenal lah ini. Jadi Sultan YouTube maksudnya. Sultan YouTuber itu anak kelas 2 SD di kampung saya. Kamu gak tahu dari mana? Ternyata memang yang dikonsumsi itu terus sama anak ini. Bahkan hampir itu anak-anak kita yang di kampung ini tanpa HP dia sakit, menderita hatinya tuh. Gitu. Bahkan ada yang nusuk ibunya, ada yang lempar ibunya. Ini bukan omong kosong, Pak. Ibu patah. Gara-gara nggak dikasih main game sama ibunya, ya namanya anak kelas 2 SD, kelas 3, belum paham. Malah ibu ambilin batu dilempar ibunya. Itu kenyataan itu. Nah, setelah Anda paparkan bahwa fitnah ini, milah ini, keyakinan ini, kira-kira kita mau kemana ini? Ada yang bisa jawab gak ini? Itu kira-kira bagaimana caranya ini menjaga anak kita ini, diri kita ini, menjaga diri kita, bahkan keturunan kita yang dirusak ini. Maka kemarin di Jumat
saya sampaikan materi ini. Nah, saya bilang, sampai saya sebut itu pejabat-pejabat yang sudah gini, yang sudah senang jadi YouTuber itu, sebut itu. Nah, bukan, ini kan fakta yang sebut orang-orang kampung, anak-anak tidak paham. Tapi ada kalangan pejabat-pejabat yang kelasnya beda. Dan mereka main telegramnya beda. Yang mereka simpulkan dengan sekarang yaitu perjudian online. Di situ mereka letak. Nah, ini Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani ta'ala, kondisi namanya millah, keyakinan, kepercayaan. Bahasa orang lain doktrin atau dogma. Gitu. Makanya orang semua ingin kaya. Nah, kemudian para selebgram dan YouTuber ini untuk meraih mereka, ya, merekrut sebanyak-banyaknya yang menontonnya, yang melihatnya, ya, dia harus berjuang mencari ma'isyahnya, kehidupannya di waktu malam. Dan ini bertabrakan dengan surah An-Naba. Insyaallah Bapak-bapak hafallah surah An-Naba. Ya, Allah berfirman, "Wal-laila libasa wan-nahara ma'asya." Bagi YouTuber dan selebgram ini ayat dibalik. Apa maksudnya balik? Maknanya balik. Wal-laila libasa, dan di waktu malam sebagai pakaian, maknanya istirahat. Tapi bagi orang selebgram dan YouTuber, malam itu untuk mencari untung sebanyak-banyaknya, kehidupan. Gitu. Wan nahara ma'asya, dan di waktu siang pagi itu adalah untuk kehidupanmu. Nah, di balik ayat itu, wal-lail, ya, wal-laili ma'asya wan nahari libasa. Itu maknanya. Dan itu gak disadari. Karena kalau di pagi hari orang banyak beraktivitas ke kantor, ke sekolah. Tapi kalau malam hari, waduh, mereka dapat penonton banyak. Bahkan itu sampai meleang. Nah, ini saya amatin bahwa mudah-mudahan ini menambah pengetahuan kita. Ternyata kita sekarang lagi digandrungi penyakit namanya hedonisme. Nah, kalau dalam komplek ini ada 10, katakan deretan rumah gang A ini 10, ini gang A ini banyaknya 15 kakak. Kemudian 5 orang yang punya mental seperti itu, rusak udah. Saudaranya yang meninggal sakit, tidak peduli dia. Hedonisme gitu, mementingkan kesenangan dirinya sendiri. Walaupun kadang-kadang dia ambil, maaf ini yang faktanya nih, gara-gara masalah garasi mobil, misalnya gitu. Ya, karena egonya tadi, ya, kesombongannya tadi, ya, gak mau menghormati orang lain. Ini yang bahaya dari keyakinan ini, kepercayaan ini. Ya, maunya, kalau bahasa Jawanya itu yang penting seneng udel dewi. Itu ya, betul ya, betul ya. Kalau salah ini bahasa kasarnya ini kan. Yang benar senang, ya udel dewi. Ini bahasa dia apa itu? Nah, itu Bapak Ibu, itu faktanya. Realita itu namanya hedonisme. Nah, kalau nggak dibaca ini udah, ya, itu baik, itu pengantar. Kalau istilah kuliah itu pengantar kuliah. Baik, itu pengantar ilmu kuliah. Ya, nah itu di Quran. Nah ternyata tadi milah tadi agama berarti Konghucu
udah tidak masuk agama. Namanya millah, keyakinan. Nah, cuma yang aneh lagi, kok gak dimasukkan? Apa itu? Satu, yang orang Jawa anut namanya apa? Aliran kepercayaan. Apa namanya itu tadi Pak? Kejawen. Kenapa kejawen gak masuk dalam agama ini di negara ini? Malah yang gak kita kenal kayak Konghucu, bahkan sekarang berlomba-lomba ya, aliran sekte Konghucu mau masuk ke negara kita ini. Dia masuk dalam buku namanya sosialisme. Sosialisme itu maknanya yang penting dia berlomba-lomba sedekah di mana-mana. Nanti ditanya, ada itu gerakan itu, komunitas namanya sosialisme. Ya, anak ketemu tahun 2000. Ada beberapa pejabat yang mengakomodir keyakinan itu, kepercayaan itu, tapi tidak pernah ditampakkan. Nah, itu namanya kepercayaan, sosialisme, kapitalisme, hedonisme, kepercayaan. Itu yang merusak akidah, yang merusak ibadah, yang merusak sosial. Yang paling parah di antara kepercayaan tadi itu akan merenggut ya kestabilan sosial masyarakat. Itu orang masing-masing hidup masing-masing, sendiri-sendiri, mentingin diri sendiri. Udah nggak ada istilahnya ya saling menghargai, menghormati, gotong royong sudah nggak ada, jenguk menjenguk sudah nggak ada. Nah itu ikhwan. Nah, kita kembalikan. Berarti agama samawi tadi apa saja? Yahudi, agama Nasoro, agama Yahudi, agama Islam. Nah itu. Nah semua dalam kitab-kitab tadi semua diperintahkan, mereka diperintahkan untuk apa? Beribadah hanya kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin lahuddin. Hudafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakat. Wa dzalika dinul qayyimah. Ayat 5. Nah, kan sudah kita hafal itu. Nah itu ternyata ya semua syariat tadi, kitab-kitab tadi memerintahkan untuk apa? Ibadah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Begitu juga dengan zakatnya, begitu dengan sholatnya. Baik, untuk menyederhanakan Bapak-bapak pemahaman kita tentang ya bentuk syariatnya beda-beda, mari kita lihat. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum hijrah, ya kurang lebih waktu itu durasi hijrah dengan mi'raj Nabi itu kurang lebih 2 bulan. Artinya sebelum Nabi hijrah 2 bulan sebelum Nabi hijrah, Nabi diangkat dulu, di-mi'rajkan ke langit. Nah, di mi'raj Nabi, ketika Nabi melakukan mi'raj, diangkat terus berjalan melihat langit pertama, lihat itu ketemu Nabi ini dan lain sebagainya, maka menerimalah perintah namanya sholat. Maka dalam perjalanan ketika Nabi sudah balik, ketemulah Nabi Musa. Ya, kemudian ditanya, Muhammad, berapa kamu terima perintah sholat? Berapa jawaban Nabi? 50 kali. Nah dari ini kita meyakini bahwa umat Nabi Musa itu 50 kali sholat. Bukan 50 rakaat, 50 kali. Gitu. Apa kata Musa? Wahai Muhammad, balik lagi. Kenapa kok balik? Karena umatmu kecil. Ini alasan. Benar, logik, masuk akal. Umat-umat Nabi ini semakin dekat kiamat nanti semua akan mengalami kekerdilan. Kerdil semuanya nanti. Bukan berarti semakin tinggi nanti ini. Semua nih akan jadi pendek semuanya. Semakin dekat kiamat semakin pendek nanti ini. Semua manusia ini. Nah, adapun nabi-nabi terdahulu memang postur tubuhnya dan usianya lama, ya, usianya lama,
Ya, ada yang 1000 tahun, ada yang 500 gitu. Kemudian tubuhnya ya gitu, lebar badannya ya gitu. Nah itu ikhwan. Makanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kembali dan menerima 5 kali. Nah, berarti Nabi Musa yang umatnya sholat 50 kali. Nah, ini untuk mempermudah makna sholat tadi syariatnya. Ya, berarti syariatnya begitu. Ya, gitu. Nah puasanya, ya gitu kan. Nah, itu semua ikhwah ta'ala ya disebut dengan syariat, aturan dalam ibadah, tapi tata caranya yang berbeda-beda dan jumlahnya yang berbeda-beda. Nah itu namanya agama tadi, baik agama Nasara, agama Yahudi maupun agama Islam. Ya, baik. Itu tadi tentang bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan syariat, ya, dan syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, atau syariat semua para nabi, para rasul itu sama, memerintahkan hanya beribadah, nyembah hanya kepada Allah, kemudian sholat, kemudian zakat dan seterusnya, dan haji, ya, dan seterusnya. Nah, berarti syariatnya sama, tidak beda. Ya, kalau bapak-bapak, ibu-ibu nggak baca tafsir, ayat yang 5 ini, kita nggak paham. Saya itu nggak paham. Ketika kita baca tafsir daripada surah ke-9 tadi, Al-Bayyinah tadi, ulama tafsir menjelaskan sama. Oh, berarti orang Yahudi, agama Nasara, syariatnya sama, diperintahkan ibadah hanya satu Tuhan. Sholat, zakat itu sama, cuma pelaksanaannya yang beda. Sudah habis waktu? Oh, pantesan. Karena dia sudah ada gerak-gerakan ini. Gitu. Baik. Alhamdulillah, itu kajian pagi hari ini, ya, bagaimana ya melihat syariat-syariat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ya, kalau di jemaah ini uniknya apa? Kalau sudah habis waktu bingung dia. Nah, di sini ya, kalau jemaah kita ini uniknya dia bingung dia karena banyak yang mau olahraga. Baik, insya Allah ada yang mau ditanyakan, mau tambahkan, kami persilakan. Ibu silakan. Ya. Oh gitu. Baik, asik. Baik, cukup ya. Mudah-mudahan apa yang kita baca, kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.